Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para bapak, para ibu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pagi ini alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali bisa ikut hadir dalam kajian atau pengajian rutin setiap minggu. Insya Allah ini yang hadir istiqomah semua ya. Wajah-wajahnya Masya Allah munawwar, bercahaya karena ada lampu soalnya. Ini subhanallah, majelis ini dipenuhi banyak ya manusia dan jin-jin yang hadir di sini ikut mendengarkan sedikit kajian yang kita hadiri pada pagi ini. Dan subhanallah, pada pagi ini kita sudah menghadiri 3 majelis ya. Jadi di sini sudah ada majelis zikir karena tadi sudah dibacakan Rotibul Hadir. Yang kedua ada majelis maulid, di mana tadi sudah dibacakan maulid di hari ya. Jadi ada sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ditutup dengan pengajian ilmu. Jadi majelis seperti inilah yang sangat dimuliakan Allah dan dibangga-banggakan oleh Allah Taala di depan para malaikat. Dan di muka bumi tidak ada majelis yang lebih utama dari majelis yang diisi dengan zikir kepada Allah Taala, sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi diisi dengan pengajian ilmu agama. Tidak ada majelis yang lebih utama daripada majelis taklim seperti ini. Ya. Dan juga tidak ada profesi atau kegiatan yang lebih utama daripada mengkaji ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Tidak. Makanya ini yang harus patut kita syukuri bersama. Ya. Kenapa? Karena kita digerakkan oleh Allah SWT, punya kecintaan terhadap kepada majelis seperti ini. Di saat orang lain mungkin di luar sana kalau hari Minggu kemana? Ya kan? Wah, weekend ya. Orang lain, apalagi orang yang suka bersenang-senang, nggak mungkin senang seperti ini dengan pengajian seperti ini. Mereka lebih mementingkan jalan-jalan. Ya, hari Minggu alhamdulillah hati kita digerakkan oleh Allah SWT untuk cinta kepada majelis. Saya katakan kenapa majelis seperti ini tidak ada yang lebih baik daripada majelis ini, karena baginda Rasulullah SAW sendiri mencintai dan menyebut majelis ini sebagai riyadul jannah, tamannya surga. Kata baginda Rasulullah SAW, di mana? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya. Jika engkau bertemu dengan tamannya surga, farta'u, maka masuklah. Kemudian sahabat tanya, "Mahya ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Khilaful dzikir." Ya,
majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis yang mengajarkan tentang ajaran Islam. Alhamdulillah kita berada di majelis yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW adalah taman surga. Dan saya katakan tadi tidak ada profesi yang lebih baik daripada mempelajari ilmu agama dan mengajarkan. Kenapa? Karena belajar ilmu agama dan mengajarkan itu adalah warisan baginda Rasulullah. Rasulullah SAW itu tidak lam yuwarith dinarun wala dirham. Rasulullah meninggal tidak mewariskan harta benda, dirham ataupun dinar. Innama warasal ilmu. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia meninggalkan dengan mewariskan ilmu, mewariskan para ulama. Makanya para ulama itu disebut dengan warasatul anbiya. Para ulama itu adalah tali estafetnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada ulama, kita jadi apa? Nggak sampai ajaran Al-Quran pada kita, nggak sampai hadis pada kita. Bahkan bisa jadi naudzubillah kita bukan muslim kalau nggak ada tradisi taklim, nggak ada pelajaran agama, nggak ada ulama, sudah hilang syiar Islam. Manusia jadi bodoh. Makanya penting ini, ya taklim seperti ini. Karena tidak ada profesi yang lebih baik di muka bumi daripada mengajarkan ilmu. Innama bu'ithtu mu'alliman, kata baginda Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai mu'allim, sebagai guru. Rasulullah itu mengajarkan, menyampaikan ayat suci Al-Quran, menyampaikan hadis baginda Rasulullah SAW, menyampaikan syariatnya Allah SWT. Dan alhamdulillah kita setiap minggu kita sudah menjalankan tugas, dan ini yang harus kita syukuri dan istiqomah. Ya, makanya kita harus berpegang terus pada ulama, ya, pada kiai, pada ustaz, ya. Makanya Ustaz Dhofil ini harus digandoli, ya, digandoli terus. Ya, supaya Pak besok kalau masuk surga ikut Ustaz Dhofil. Ya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa masuk surga. Ya. Kemudian kalau kita pelajari satu hadis, ya, mengenai keutamaan ilmu. Ada satu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan sadaqah. Kata baginda Rasulullah SAW apa? Jadilah kalian orang alim, orang yang memahami ilmu agama. Kalau alim dikatakan alim berarti dia sudah sampai tahap bisa mengajarkan, ya, sudah profesional, dia sudah bisa mengajarkan ilmu agama. Kun aliman. Kalau nggak bisa alim mengajarkan ilmu agama, pilihan yang kedua, muta'alliman, atau belajar ilmu agama. Turun sedikit, ya. Kalau nggak bisa jadi alim, turun jadi muta'allim gimana? Belajar. Nah, ini proses pertama untuk menjadi alim, memang muta'allim belajar. Ya, ilmu agama itu harus belajar seperti yang
lakukan saat ini. Atau seperti kalau bisa dari usia muda sudah belajar mengkaji ilmu agama, ya mengkaji semua bidang, semua alat, ya bahasa Arab, baca kitab kuning sampai bisa, sehingga bisa mempelajari semua disiplin ilmu agama, atau yang biasanya dilakukan oleh santri-santri. Kalau nggak bisa muta'alim atau mustami'an, atau jadi pendengar, ya kalau istilahnya mustami' itu ngaji muping, bukan muping jelek ya kalau muping identik muping orang, tapi ini muping ngaji. Ngupingnya itu positif, seperti yang dilakukan pada jenengan saat ini. Ngajinya nguping, ya insya Allah walaupun ngaji cuma seminggu sekali, ya ilmu sedikit diamalkan, lama-lama ini jadi banyak, dan yang lebih penting lagi itu adalah diamalkan. Karena kalau sudah diamalkan itu yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngaji mungkin kalau nggak bisa muta'alim, Ustaz saya sudah sepuh, sudah nggak bisa mondok lagi, sudah nggak sempat belajar nahwu soroh, sudah sekarang di masjid-masjid, di musola, ya atau di masjid seperti ini kita bisa belajar, kita bisa menyempatkan waktu kita. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ngaji sama sekali. Ya, walaupun sudah tua, sudah kerja sibuk, Ustaz saya sibuk. Enggak. Tetap kalau kita ada kemauan, ada niat, maka insya Allah kemana ada jalan. Di semua tempat banyak yang jadi start. Ini yang harus kita manfaatkan bersama, termasuk seperti majelis seperti ini. Ya. Ini yang disebut dengan mustami. Ya. Apa tadi? Ngaji jadi nguping itu ya singalek doa ya. Biasanya nguping itu identik ya apa nguping omongan jelek orang ya. Ini tapi kita harus mentradisikan, membiasakan ngaji nguping. Ini empat. Jadi alim, au muta'alim, au mustami. Turun mustami itu urutan ketiga. Kalau nggak bisa mustami, yang keempat au muftidan. Jadilah orang yang mencintai ilmu, mencintai kiai ulama, mencintai santri para penuntut ilmu, mencintai majelis taklim. Mungkin yang dimaksud muftidan ini mungkin dia orang seperti ini tidak bisa, mungkin nggak ada waktu sudah untuk belajar lagi, atau mungkin nggak punya waktu untuk ngaji, tapi di hatinya ada rasa cinta, cinta pada majelis taklim, cinta pada kiai, cinta pada ustaz, cinta pada santri para penuntut ilmu. Dan cinta itu bukan cinta toh, harus dibuktikan. Misalnya kalau orang cinta, wah saya nggak bisa di majelis taklim, wah saya nyumbangnya, saya punya harta, saya bisa tunjukkan kecintaan saya dengan harta saya. Nggak punya harta, wah saya punya tenaga, dibantu itu buka teror. Saya punya torok, Ustaz saya punya torok, saya bagian terornya saja. Ustaz saya punya ini. Jadi membantu segala apa yang tersuksesnya majelis. Ya, enggak itu majelis saja, misalnya bantu pembangunan pondok,
Ya, pokoknya segala aktivitas belajar mengajar itu kita cinta itu termasuk, insya Allah termasuk dalam motif-motif. Ya, bisa juga nggak bisa ngaji, tapi saya cinta ilmu. Ya, nggak bisa ngaji, nggak bisa datang kayak ngaji, silaturahim ke kiai datang, itu penting. Kenapa? Karena perlu gandul ya. Kita nggak mungkin kita nggak bisa mengandalkan amal kita di dunia, nggak bisa. Amal kita terlalu sedikit. Boleh jadi kita masuk surga gak apa-apa, karena cinta kepada karena baginda Rasulullah SAW yahsyadu mar'u ma'aman habba. Ya kan? Besok seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Masuk surga juga bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Mencintai sama pacar toh, ya belum tentu masuk surga. Kalau cinta dengan ulama, kiai, ya, para santri, ini yang harus. Cinta itu akan hati. Ya, hati. Ini yang harus kita tanamkan, cinta pada majelis taklim, ilmu, ya. Dan dari cinta itu akan terdorong, tergerak untuk melakukan sesuatu. Itu yang terpenting. Ya. Ini jadi kalau alternatif terakhir, pilihan terakhir, kata baginda Rasulullah, muhib atau bahasa kita muhibbin, ya kan? Kita sering ini muhibbin. Itu berarti orang cinta. Muhibbin sama habaib, berarti cinta pada para habaib. Muhibbin di sini yang disebut oleh baginda Rasulullah adalah cinta pada orang-orang ahli ilmu. Ya. Kemudian Rasulullah meneruskan apa? Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Sudah mentok 45 gitu. Nah kalau nggak cinta kepada ilmu, nggak cinta pada majelis taklim, nggak cinta kiai, terus sebelum ya. Cinta soal ya cinta maksiat, cinta tempat-tempat ya kemungkaran kayak gitu kan. Itu sudah pasti. Kalau orang tidak mencintai suatu kebaikan, berarti dia kebiasaan cinta pada keburukan. Nggak ada jalan. Amal itu kalau tidak kebaikan yang kita lakukan atau keburukan. Itu makanya pentingnya cinta. Jadi makanya Rasulullah katakan wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Yaitu orang apa? Nggak cinta. Sudah nggak jadi alim, nggak jadi muta'alim, nggak jadi mustami, cinta ya enggak. Padahal cinta itu kan sudah nggak ada orang, nggak ada pilihan lagi. Itu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW 4 ya. Jadi minimal itu kita harus punya muhibbin mahabbah ya dari hati kita ya. Cinta kita kepada majelis taklim, majelis ilmu, para ulama dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngaji kita. Wala takun khamisan fatahdi, diteruskan oleh Rasul, maka engkau akan hancur, rusak. Coba sampai cari kenyataannya, orang yang nggak senang majelis ilmu, nggak senang majelis taklim, nggak senang sowan ulama kiai, nggak senang ilmu, nggak senang santri, senengnya nanti. Yang berikut jalan mau itu ini semoga hadis ini menjadi motivasi kita ya menambah
wawasan kita untuk jangan pernah lelah untuk menghadiri majelis taklim. Jangan pernah bosan dengan majelis taklim. Saya harus sampai akhir. Toh kita itu enggak lama itu kita itu berapa sih menurut 70 80 enggak lama 70 80 dibandingkan dengan kalau kita masuk surga abadan selama-lamanya, ya kan? Kalau kita masuk surga sudah nggak ada batasnya, khalidina fiha abadan. Berapa ayat? Ya, dalam Al-Quran kalau dalam Al-Quran menyebut jannatin tajri fiha tahtal anhar khalidina fiha abadan. Nggak ada. Jadi sangat beruntung sekali. Umur kita 60-70, mari ya kita bakal mulai sekarang kita perbaiki hidup kita, ya. Allah SWT tidak menuntut kita seperti hanya orang subuh kita bisa mulai pagi sampai sore. Sekarang bukan sore lagi, sampai malam, kadang sampai mau tidur lagi. Ya. Kalau urusan dunia loh, dari bangun subuh wis mikir mau urusan dunia. Dari bangun subuh orang sekarang katanya, apalagi orang-orang hidup di kota besar Surabaya seperti saya. Dari bangun subuh sampai mau tidur pikirannya untuk dunia. Tapi kalau urusan taklim kok susah sekali. Ya, mau istiqomah seminggu sekali cuma pagi 2 jam saja. Kalau kita pikir-pikir saja, jadi ini yang perlu kita tanamkan kembali pada diri untuk bisa selalu istiqomah dalam menuntut ilmu itu berat, ya. Kemudian dalam majelis ini